Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Karim, NIM 1831041189 dari kelas PJKRE 2018, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Negeri Makassar. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Biomekanika Olahraga. Pokok pembahasan ada 10. Yang pertama, pengertian dan hakikat biomekanika olahraga. Kedua, ruang lingkup biomekanika. Yang ketiga, macam kajian biomekanika. Yang keempat, tujuan biomekanika. Yang kelima, manfaat biomekanika. Yang keenam, fungsi biomekanika dalam olahraga. 7. Contoh kajian biomekanika. 8. Pengertian biomekanika statistika dan dinamika. 9. Fungsi sistem pergerakan muskular. Dan yang terakhir ke-10, beberapa pergerakan dasar manusia. Yang pertama, pengertian biomekanika. Ada 2. Yang pertama secara umum, yang kedua menurut para ahli. Secara umum, kata biomekanika berasal dari bahasa Yunani kuno atau bios, yang artinya hidup, dan mekanika yang artinya mekanika, untuk merujuk pada studi tentang prinsip-prinsip mekanis organisme hidup, khusus gerakan dan struktur. Biomekanika adalah ilmu tentang gerakan tubuh yang hidup, termasuk bagaimana otot, tulang, tendon, dan ligamen bekerja sama dengan menghasilkan gerakan. Biomekanika adalah bagian dari bidang kuesioner yang luas, secara khusus berkhusus pada mekanika gerakan. Ini adalah ilmu dasar yang terapan yang mencakup penelitian dan penggunaan praktis dan temuannya. Menurut para ahli yang pertama, Frankel dan Nurdin pada tahun 1980, biomekanika merupakan ilmu mekanika teknik untuk analisa sistem kerangka otot manusia. Yang kedua, Caffin 1991 secara umum mendefinisikan biomekanika, yaitu biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh dan aktivitas sehari-hari. Menurut Debdiknas 2000/22, biomekanika olahraga adalah hal yang tersusun dengan berpengaruh daya hukum alam terhadap tubuh manusia selama aktivitas fisik terganggu. Yang keempat, taksonomi ilmu keolahragaan dalam Debdiknas 2000. Biomekanika adalah olahraga mempelajari atau menganalisis gerakan manusia melalui aktivitas fisik dalam rangka pembentukan dan pendidikan dengan tujuan menghasilkan suatu perkembangan gerakan yang diaplikasikan pada teori kepelatihan dan profesional keolahragaan yang terdiri dari olahraga kesehatan, pendidikan jasmani dan kesehatan, kepelatihan olahraga, kompetitif olahraga rekreasi, manajemen olahraga dan olahraga rehabilitasi. Yang kelima, menurut Hartness, pengertian biomekanika adalah ilmu yang mengkaji tentang struktur dan fungsi sistem biologi dengan menggunakan pengetahuan dan metodologi mekanika. Yang keenam, Hayes, arti biomekanika adalah ilmu yang mengkaji tentang gaya-gaya yang terjadi pada struktur biologi dan efek yang dihasilkan oleh gaya-gaya tertentu. Poin yang kedua, ruang lingkup biomekanika. Dalam biomekanika dibutuhkan pengetahuan tentang benda dan digunakan dalam kesehatan dan fisika untuk menentukan fungsi tubuh meliputi kesehatan dan penyakit. Biomekanika bisa dikatakan sebagai kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi.
Biomekanika kontemporer adalah bidang multidisiplin yang digabungkan keahlian fisik dan teknik dengan pengetahuan dari ilmu biologi dan kedokteran. Ada beberapa bidang khusus dalam biomekanika seperti yang pertama, biomekanika kardiovaskular, yang kedua, biomekanika sel, yang ketiga, biomekanika pergelangan manusia atau khususnya biomekanika ortopedi, yang keempat, biomekanika tenaga kerja, yang kelima, biomekanika olahraga. Poin yang ketiga, macam kajian biomekanika. Ada beberapa elemen dalam biomekanika, antara lain yang pertama, statika. Sistem pembelajaran dan berada dalam keseimbangan, baik saat istirahat atau bergerak dengan kecepatan konstan. 2. Dinamika, mempelajari sistem yang bergerak pada akselerasi dan deselerasi. Yang ketiga, kinematika, menjelaskan pengaruh gaya pada suatu sistem pola gerak termasuk perubahan linear dan sudut pandang kecepatan dari waktu ke waktu, posisi, perpindahan, kecepatan, dan percepatan dipelajari. Yang keempat, kinetika, mempelajari apa yang menyebabkan gerakan, kekuatan, dan momen di tempat kerja. Poin yang keempat, tujuan biomekanika. Tujuan mempelajari biomekanika adalah penerapan ilmu olahraga diantaranya yaitu 1. Untuk mengetahui konsep ilmiah dasar yang diaplikasikan dalam bentuk gerakan manusia. Yang kedua, untuk memahami suatu bentuk atau model gerakan yang dalam olahraga sehingga mampu mengembangkan dengan baik. Yang ketiga, mampu memahami pergerakan gerak dasar. Yang keempat, mampu menerapkan suatu bentuk yang sesuai dengan karakteristik fisik seseorang dalam berolahraga dengan baik dan benar. Poin yang kelima, manfaat biomekanika. Pada dasarnya, memahami biomekanika adalah penerapan dasar untuk teknik yang baik dalam semua olahraga. Jadi, dengan mempelajari bagian tubuh manusia secara alami ingin bergerak, kita dapat menghasilkan stres dan tekanan pada tulang, sendi, otot, dan ligamen. Studio biomekanik untuk berolahraga adalah analisis kekuatan aktivitas fisik pada struktur tubuh. Mempelajari efek dari kekuatan ini memiliki dua manfaat utama. Yang pertama, memungkinkan berolahraga untuk meningkatkan teknik dan menghindari cedera. Ini juga membantu meningkatkan kinerja dan membuat kebugaran jasmani yang lebih baik. Hal kekuatan, kebugaran kardiovaskular dan fleksibel, memanfaatkan biomekanik untuk berolahraga kemungkinan seseorang untuk secara cerdas merasakan sesi latihan untuk memperoleh hasil maksimal dalam waktu singkat dan dengan cara teraman. Atlet dari segi usia dan tingkat keterampilan dapat diperoleh manfaat dari analisis biomekanik, apakah itu sudah mengurangi rasa sakit atau untuk meningkatkan kinerja. Secara singkat berikut adalah beberapa manfaat biomekanik, antara lain yang pertama, kecepatan gerak meningkat seperti berlari, berenang, dan lain-lain. Yang kedua, lebih banyak kekuatan seperti contohnya melompat, memukul, mengangkat, dan lain-lain. Yang ketiga, membantu menghilangkan ketidakseimbangan otot. Yang keempat, mengurangi kehausan pada sendi dan ligamen. Yang kelima, peningkatan bentuk dan teknik khusus olahraga. Yang keenam, fungsi biomekanika dalam olahraga. Yang pertama, secara umum. Yang kedua, menurut para ahli. Secara umum, aplikasi ilmu biomekanika dalam olahraga inilah yang menjabarkan bagaimana gerakan manusia yang
bisa sangat efektif dan efisien, sehingga dapat menghasilkan prestasi. Analisis gerak ini yang didapatkan kemudian dijadikan pegangan pelatih untuk memberikan instruksi yang baik dan benar kepada atletnya. Menurut para ahli, yang pertama, Roy dalam Claude Borhan dan kawan-kawan 1985, tujuan utama biomekanika adalah untuk memberikan pemahaman tentang hakikat dan fungsi gerakan manusia, baik dalam kegiatan olahraga, tarik, atau bentuk gerakan yang diadaptasi. Tujuan mempelajari biomekanika dalam penerapan ilmu olahraga adalah yang pertama, mengetahui konsep ilmiah dasar yang diaplikasikan dalam bentuk gerak manusia. Yang kedua, memahami suatu bentuk atau model gerakan dasar dalam olahraga sehingga mampu mengembangkannya dengan baik. Yang ketiga, mampu memahami perkembangan gerakan dasar. Yang keempat, mampu menerapkan suatu bentuk yang sesuai dengan karakteristik fisik seseorang dalam berolahraga dengan baik dan benar. Dari kemampuan menganalisis tujuan biomekanika olahraga, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari memahami ilmu biomekanika dalam olahraga yaitu guna menghasilkan suatu bentuk gerakan dalam aktivitas olahraga yang memiliki nilai efisiensi dan efektivitas yang baik, sehingga setiap gerakan dari aktivitas olahraga yang dilakukan baik oleh peserta didik maupun atlet bersifat anatomis dan koordinasi. Poin ketujuh, contoh kajian biomekanika. Salah satu contoh kajian dalam biomekanika adalah biomekanika olahraga, yaitu bidang yang difokuskan pada mempelajari mekanisme gerakan selama kegiatan atlet atau berolahraga. Ini termasuk melihat bagaimana kekuatan berinteraksi secara efek dari kekuatan-kekuatan itu pada tubuh. Sebagai contoh, dalam bab biomekanik olahraga akan mencakup interaksi antara atlet, lingkungan, dan peralatan atletik. Poin 8. Pengertian biomekanika statistika. Statistika merupakan bidang ilmu yang mengkaji keadaan tubuh dalam keadaan statis, diam atau istirahat. Dinamika merupakan bidang ilmu yang mengkaji tubuh dalam keadaan dinamis atau bergerak dengan akibat yang ditimbulkan dari gerak tersebut. Dalam istilah dinamika terdapat istilah kinetika dan kinematika. Kinetika merupakan faktor internal yang berhubungan dengan waktu dan ruang dalam dinamika, sedangkan kinematika merupakan faktor eksternal yang berhubungan dengan tenaga yang menciptakan dan mengubah dalam dinamika. Poin ke-9, fungsi sistem pergerakan muskular. Berikut adalah fungsi sistem muskular. Yang pertama, pergerakan. Otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak pada bagian-bagian organ internal tubuh. Yang kedua, menopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga, produksi panas. Kontraksi otot secara metabolisme menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal tubuh. Yang poin terakhir ke-10, beberapa pergerakan dasar manusia. Berikut inilah contoh beberapa pergerakan dasar manusia, diantaranya 1. Berjalan. Yang kedua, berlari. Yang ketiga, melompat. Melompat dibagi menjadi 2, yakni melompat vertikal dengan awalan berdiri tegak. Yang kedua, melompat jauh dengan awalan berdiri atau berlari. Yang keempat, melempar dibagi menjadi 3, yakni 1. Lemparan bawah lengan.
Yang kedua, lemparan samping lengan. Dan yang ketiga, lemparan atas lengan. Berjalan adalah aktivitas tubuh yang berkelanjutan diawali dengan satu langkah, kemudian akan diikuti oleh langkah yang lain. Orang yang berjalan dipengaruhi oleh permukaan dasar pijakan kaki, bidang lintas, dan usia. Orang yang berjalan pada bidang lintas horizontal cenderung memiliki fase yang hampir sama setiap gerakannya, sedangkan orang yang berjalan pada bidang lintas vertikal naik atau turun cenderung memiliki fase gerakan yang berbeda. Orang yang berjalan digerakkan oleh otot panggul, otot paha, dan otot tungkai, dengan mayoritas gerakan otot fleksi, ekstensi, inversi, dan eversi. Yang kedua, berlari. Berlari adalah aktivitas tubuh yang gerakannya hampir sama dengan gerakan berjalan, namun gerakan berlari didukung oleh gerakan ayunan lengan yang cepat, sehingga gerakan berlari lebih cepat dibandingkan dengan gerakan berjalan. Orang yang berlari digerakkan oleh otot bahu, otot lengan bawah, otot panggul, otot paha, dan otot tungkai, dengan mayoritas gerakan otot fleksi, ekstensi, inversi, dan eversi. Melompat. Melompat adalah aktivitas tubuh yang memanfaatkan dorongan tungkai untuk melompat secara vertikal maupun jauh. Melompat vertikal diawali dengan tubuh berdiri tegak, kemudian jongkok sebagai awalan untuk mendorong tubuh ke atas, kemudian diakhiri dengan fase pendaratan. Melompat vertikal digerakkan otot paha yang tungkai dengan mayoritas pergerakan otot fleksi dan ekstensi. Melompat jauh diawali dengan berlari secepat-cepatnya, kemudian dilanjutkan dengan tolakan satu kaki, dilanjutkan dengan tahap pergerakan di udara, dan dilanjutkan dengan fase pendaratan. Melompat jauh digerakkan otot paha, otot tungkai, otot lengan, dan gerakan fleksi, ekstensi, inversi, dan eversi. Yang keempat, pelemparan. Melempar adalah aktivitas tubuh yang memanfaatkan kekuatan ayunan otot lengan dan bahu dengan gerakan tubuh lainnya, sehingga menghasilkan lemparan jauh. Kemudian dibagi menjadi tiga, yakni lemparan bawah lengan, lemparan samping lengan, dan lemparan atas lengan. Melempar bawah lengan dengan satu lengan didominasikan dengan gerakan otot fleksi pada bahu. Melempar samping dengan kedua lengan didominasikan oleh gerakan otot rotasi pada panggul dan gerak fleksi horizontal pada lengan. Yang ketiga, terakhir, melempar atas lengan diawali dengan berlari, kemudian dilanjutkan dengan gerakan fleksi lateral ke belakang, dan diakhiri dengan pelepasan objek pada lengan dengan gerakan rotasi pada bahu. Melempar bawah lengan dengan satu lengan didominasi oleh gerakan otot fleksi atau bahu. Melempar samping dengan dua lengan didominasi oleh gerakan otot rotasi pada panggul dan gerak fleksi horizontal pada lengan. Melempar atas lengan dengan satu lengan diawali dengan berlari, kemudian dilanjutkan dengan gerakan fleksi lateral ke belakang, dan diakhiri dengan pelepasan objek pada lengan dengan gerakan rotasi pada bahu. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil pemaparan PowerPoint saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan akhiri ucapan minallahi mustan walaitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.